Selamat datang di materi ke-10 mata kuliah teknologi mobile. Di materi ke-10 ini kita akan membahas tentang mobile web. Kemarin sudah mobile native, sekarang mobile web. Saat ini sudah ada sekitar lebih dari 6 miliar manusia di bumi dan lebih dari 5 miliar diantaranya memiliki telepon seluler. Nah, di mana sebagian besar diantaranya adalah smartphone. Dan menurut penelitian, ini jumlah user yang mengakses internet menggunakan smartphone telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Demikian juga user yang mengunduh dan menggunakan mobile app. Dan dari semua pengguna internet, itu lebih dari sepertiganya menggunakan smartphone untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya mengirim email. Nah, salah satu hal yang paling menjengkelkan yang dirasakan oleh mobile user adalah bahwa mobile app itu, baik itu yang native, hybrid, ataupun web app, itu adalah aplikasi yang kadang desainnya tidak cocok dijalankan untuk smartphone. Dan sebagai developer mobile app, hal berat yang harus dihadapi diantaranya adalah bagaimana agar aplikasi kita itu dapat dijalankan di berbagai macam smartphone yang ada saat ini, yang menggunakan berbagai jenis browser yang berbeda, kemudian hardware-nya juga berbeda, dan platformnya juga berbeda. Namun tentu saja developer tidak perlu khawatir, karena bisa saja saat ini klien mereka hanya menggunakan desktop. Tapi tentu saja melihat perkembangan perangkat mobile saat ini, maka kemungkinan besar para developer tersebut juga harus mengikuti kecenderungan ini dalam waktu dekat. Mobile web app, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada satu jawaban yang mutlak benar dalam pengembangan mobile app. Ada banyak pertimbangannya. Misalnya siapa target usernya, apakah mereka lebih menyukai native app atau mobile web. Kemudian apakah ada perbedaan antara native dan hybrid. Kemudian resource apa saja yang dimiliki dan teknologi mobile mana yang paling dikuasai. Kemudian juga misalnya bagaimana dengan lisensi dan model penjualannya dan seterusnya. Di sini secara umum, meskipun ada beberapa perkecualian ya, mobile web app adalah jalur yang paling cepat dan paling murah dibandingkan dengan pengembangan aplikasi native. Khususnya jika tujuannya adalah bahwa aplikasi tersebut mampu mendukung jenis perangkat mobile yang beragam. Tapi sebaliknya, aplikasi kita mungkin memerlukan akses fitur natif, misalnya sensor gerak, kamera dan sebagainya, mungkin yang hanya bisa diakses menggunakan native app, sehingga opsi untuk menggunakan mobile web app tidak bisa digunakan, tidak bisa dijalankan. Dan seperti yang telah disinggung sebelumnya, selain web app dan native app, hybrid app mungkin yang paling cocok untuk situasi tertentu, bergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Hybrid app ini seperti halnya native app menggunakan native container namun ditulis menggunakan teknologi web, HTML, CSS, JS yang disertakan dalam framework hybrid. Dan untuk mengakses fitur native ini, framework hybrid menggunakan layer abstraksi web native yang dalam hal ini tidak dapat digunakan oleh web app. Berikutnya tentang perencanaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang dibutuhkan dari sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu akan dibuat dengan menggunakan web app framework? Ini jangan sampai saat kita sudah mengembangkan aplikasi ternyata ada satu fungsi atau fitur yang tidak didukung oleh web app. Sudah jalan, tapi ternyata fiturnya ada yang tidak didukung. Kemudian pertimbangan lainnya khususnya untuk pemula adalah kecenderungan menganggap bahwa coding web untuk browser desktop yang sudah ada itu akan langsung dapat dijalankan di mobile browser. Ini salah.
pasti ada perbedaan, dan jika kita tidak mengetahuinya maka ini bisa menjadi masalah. Contohnya, fungsi autoplay pada tag video di HTML5 tidak berlaku untuk mobile browser. Juga properti attribute dan opacity dalam CSS tidak disupport sebagian besar mobile browser. Kemudian juga ada masalah dengan web API. Sejumlah metode dari web API di platform mobile seperti API SoundCloud untuk streaming musik yang memerlukan Adobe Flash beberapa waktu lalu ya, dan saat ini Adobe Flash ini sudah tidak dapat dipergunakan di perangkat mobile. Kemudian masalah penting lainnya adalah pengembangan aplikasi mobile adalah umur perangkat mobile yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan desktop. Ini rata-rata usia pakai smartphone di Amerika adalah 21 bulan. Beda dengan kita yang sudah 5 tahun masih dipakai. Masa pakai yang singkat ini digabung dengan rilis model dan teknologi smartphone baru juga berpengaruh penting pada proses desain dan pengembangan aplikasi. Sini secara umum jika ingin mengembangkan mobile web menggunakan HTML, perlu dipastikan bahwa fungsionalitas yang dibutuhkan konsumen dapat digunakan dan dijalankan. Contohnya di sini iOS 6 ke atas itu tidak mendukung fungsi misalnya Get User Media karena kamera iPhone hanya dapat diakses menggunakan native API atau native app. Untuk mengecek apa saja yang didukung oleh browser dan device tertentu, kita bisa menggunakan dua website ini misalnya, yaitu caniuse.com dan html5test.com. Kemudian aspek berikutnya optimisasi atau optimalisasi sama aja. Ini merupakan proses penting lain ya, khususnya untuk mengembangkan mobile web. Berkaitan dengan bagaimana menekan jumlah transfer data dengan server untuk mengurangi waktu tunggu atau wait time. Developer tidak boleh beranggapan bahwa semua koneksi dilakukan melalui Wi-Fi. Dan perlu diketahui bahwa 60% user dari mobile web mengatakan bahwa mereka ingin sebuah halaman web dapat ditampilkan dalam waktu 3 detik atau kurang. Demikian juga Google menemukan bahwa setiap tambahan 5 detik waktu tunggu untuk loading halaman web ini, jumlah traffic itu akan menurun 20%. Bounce rate-nya itu sudah berkurang banyak. Dan perlu dicatat pula bahwa search engine juga memasukkan waktu loading ini sebagai salah satu penentu kualitas web. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan optimisasi aplikasi mobile web. Yang pertama adalah image optimization, seperti namanya ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan gambar memang salah satu masalah penting berpengaruh pada load time pada perangkat mobile. Jika diperlukan, gunakan layanan optimisasi image online seperti smashit.com. Kemudian code compression, ini mengkompresi file coding JavaScript dan CSS agar dapat membantu atau meningkatkan performa aplikasi. Kemudian query database, beberapa browser smartphone tidak dapat menggunakan file cookie sebanyak desktop, dan ini dapat mengakibatkan penambahan query. Proses penanganan query juga perlu diperhatikan agar tidak berpengaruh pada keamanan sistem. Kemudian Content Delivery Network (CDN), jika aplikasi yang dikembangkan membutuhkan akses pada file video, audio, atau gambar atau tipe media lainnya, maka perlu dipertimbangkan menggunakan CDN. Ada beberapa CDN komersial yang bisa dipakai, misalnya Amazon S3, Microsoft Windows Azure, dan Max CDN. Keuntungannya adalah proses download lebih cepat, kemudian mendukung lebih banyak download pada saat yang bersamaan, dan nilai analytics yang lebih baik. Berikutnya tentang tools pengembangan. Pada saat ini sudah banyak framework yang dapat dipakai untuk mengembangkan aplikasi mobile web dan dapat dipakai untuk berbagai tipe smartphone. Bagian besar ini sudah cukup ringan sehingga cocok digunakan untuk web. Salah satunya adalah dulu ya, meskipun dulu sempat terkenal, adalah jQuery Mobile. Tapi framework lainnya juga banyak. Framework ini memiliki library yang dapat menangani langsung instruksi menggunakan touchscreen. Alternatif lainnya seperti Sencha Touch
Di sini framework ini kinerjanya cukup baik dan tampilan user interface-nya mirip dengan native app. Berikutnya, terakhir untuk responsive framework, saat ini sudah banyak framework responsif yang bisa kita pakai secara langsung, di mana yang paling populer adalah Bootstrap dan Materialize CSS. Kedua framework ini memiliki tampilan dan performa yang baik, kemudian gratis, ini yang penting, kemudian dapat dikustomisasi dengan mudah. Di sini hampir semua framework, khususnya Android, yang ada sekarang itu menggunakan referensi bahasa desain dari Google Material Design. Ini contoh-contoh framework yang menggunakan referensi dari Google Material Design adalah ini Material Design Lite, kemudian Angular Material, Materialize, Material UI, MUI CSS Framework, kemudian Polymer, Ionic Material, Material Foundation, Surface, Essence, LumX, Material, Phonon, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan 10. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.